Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Techbo Repair HP. Kali ini kita kedatangan Asus Max Pro M2 yang bootloop. Tadi ini udah saya cas ya, sekitar lumayan lah 1-2 jaman. Bentar ya, ada suara motor ya. Oke, motor ya udah pergi, jadi lumayan berisik ya knalpotnya. Oke, kita lanjut. Ini menurut informasi dari siapa? Wah, ngeblur ya. Menurut informasi dari usernya, dipakai oleh anaknya untuk ngegame. Apakah ini akan berhasil? Kita coba install ulang. Saya pun nggak tahu. Kita coba saja. Tugas kita hanya ikhtiar ya. Oke, untuk file firmware-nya nanti saya cantumkan di deskripsi. Jadi anggap saja firmware-nya sudah kesedot. Sudah kita download ya. Nah, jadi ini sementara saya taruh dulu. Nah, file firmware ini saya taruh di folder yang biasa saya taruh ya. Di PC saya ini ada satu. Nih saya gedein dulu supaya kelihatan ya. Kalaupun masih ngeblur, mohon maaf. Oke. Ini 1122 nama filenya. Di sini ada ADB setup. Sekali lagi filenya nanti saya file tempat link tempat mengambil filenya akan saya taruh di deskripsi. Di sini ADB setup 143, mini ADB fastboot, terus ada firmware yang akan dipakai ya. Oke, bagaimana teknisnya? Di beberapa tutorial udah saya coba, ternyata memang ada harus standby CMD dari si komputer kita atau PC kita atau laptop kita. Gimana maksudnya? Jadi tugas pertama kita adalah install ADB setup. Ini saya deketin lagi supaya kelihatan. Oke. Jadi kita harus menginstal ADB setup. Kemudian nih saya mundur dikit ya, biar nggak terlalu. Kemudian minimal ADB fastboot sudah kita install. Posisinya ini sambil dicolok ya, supaya drivernya terbaca. Nah kemudian pada saat mau eksekusi, oke kita coba aja ya. Anggap saja ini driver ini udah diinstal semua ya. Teman-teman yang mau nyoba dengan Windows 10 silahkan, yang mau nyoba dengan Windows 7 silahkan, 32 bit atau 64 bit dicoba saja. Kalau yang saya pakai ini Windows 7 32 bit. Soalnya tadi saya coba di Windows 10 dia nggak mau ya, entah kenapa kayak gitu. Oke, kita coba aja. Jadi saya ulang ya, setelah drivernya sudah keinstal, kita coba untuk masuk ke cari CMD. Oke, kita ketik aja CMD. Nah, ketika sudah keluar CMD, ini kita klik kanan. Kemudian run administrator. Oke. Setelah di run administrator, nah, dia akan standby seperti ini. Kita minimize dulu atau kita kecilkan. Ada di bawah sini ya. Oke, ini tidak hilang. Nah, kemudian firmware ini saya copy paste ke drive C. Kemudian di drive C ini saya coba dengan nama FMA2. Teman-teman kalau mau ganti dengan nama lain terserah. Oke, kita coba nanti FMA2. Kalau memang tidak bisa, ya paling saya ganti FMA3. Fungsinya apa nama tersebut? Di sini ya. Pada saat kita mau nyoba ngeload software atau nembakin software masuk ke Asus ini. Oke. Nah, di menu CMD tadi kita ketik CD spasi C titik 2 garis miring. Oke. Garis miringnya gini ya. Bukannya gini ya, tapi yang gini. Kemudian kita ketik coba FMA2 enter. Nah,
Maka di sini kebaca CFMA2. Nah, untuk itu kita masuk lagi ke menu FMA2-nya. Kita cari Flash All AFT. Kita klik ya. Nah, teman-teman, ketika CMD tidak aktif, kemudian kita klik Flash All AFT, ini pasti akan force close. Tadi saya udah nyoba. Maka disinilah fungsinya CMD ini berlaku. Yang tadi ya, CD spasi C titik 2 garis miring FMA 2. Nah, kalau teman-teman mau ganti silahkan. Baru ketika itu kita masuk ke folder firmware-nya, kita cari Flash All AFT. Ada di beberapa laptop ada titik CMD, ada yang tanpa titik CMD. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu fastboot ya, dengan cara volume up sama power ditekan bareng. Oke, kita lihat, terus kita lepas. Ini udah masuk ke fastboot mode CSC. Kita colok aja. Nah, di sini dia akan merespon, dia akan berjalan. Teman-teman, ini saya taruh ya. Saya taruh di sebelah PC. Nah, ini masih berjalan ya. Oke. Di sini file sistemnya sedang di load atau sedang diisi lah bahasanya ya. Apakah ini berhasil? Kita coba saja. Oke, ini sepertinya videonya saya cepatin ya, karena lumayan lama, sekitar 7 menitan. Nanti bagaimana hasilnya. Jadi saya pernah juga untuk install yang seperti ini. Jadi ketika nanti dia hampir selesai, dia akan force close, keluar sendiri, dan di sini akan reboot. Dia akan restart HP-nya akan restart. Dan biasanya kalau memang dia normal, setelah tulisan Asus, nanti ada Android tulisan Asus, kemudian sekitar 2-3 menit akan masuk ke menu. Nah, apakah ini seperti itu yang sesuai harapan kita setelah di flashing? Saya nggak tahu nih. Kalaupun tidak bisa, berarti ada kemungkinan korup eMMC-nya. Oke, wajar lah ya kalau buat ngegame ya, mungkin di force lah ya. Oke, kita masih nunggu ya. Oke, ini masih proses flashing ya teman-teman ya. Biarkan saja, pastikan kabel datanya bagus, tidak tercolek-colek sama kita, supaya tidak gagal ya. Karena ada beberapa tipe mainboard itu ketika diinstal kecolek gagal, eMMC-nya langsung dia ngambek. Nah, jadi antisipasi supaya tidak error seperti itu. Ini tetap berjalan. Oke, mendekati selesai. Ini saya pegang aja ya. Jadi apakah dia bisa? Masih kita tunggu. Ini saya memastikan lubang cas bagus, terus saya tidak nyonggel yang lainnya ya, masih saya pegang. Kalaupun ini kesonggel, ini pasti berhenti. Nah, oke. Ini berhenti karena selesai. Oke, kita lihat sudah reboot atau restart. Kita tunggu sekitar 2-3 menit. Oke, apakah dia mau? Baik teman-teman, ini saya geser ke sebelah kanan. Ini udah sekitar 30 menitan. Sepertinya memang ngambek, eMMC-nya korup ya. Jadi kalaupun ini tidak, eMMC tidak korup, insya Allah jaminan masuk ke menu udah selesai. Pertanyaannya kalau memang dia
terkoneksi dengan akun Google, silahkan masukkan akun Google yang lama. Kalaupun tidak bisa ya di bypass gitu aja. Oke, jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, di komen, di share untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tugas kita hanya berikhtiar, sementara hasilnya ya namanya mencoba ya. Oke. Selamat melanjutkan ngopi di tengah malam. Yang masih pada mungkin kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan segera kesehatan ya, dan kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Ada kemungkinan nanti saya coba konfirmasi ke usernya apakah dia mau untuk ganti MMC atau bagaimana. Kalau memang ada kemungkinan ganti MMC, nanti saya akan buatkan video di part terpisah ya. Dadah. Hehe.